Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua untuk episode ke-11-nya yang bakalan kembali hadir nanti di tanggal 12 September 2022 mendatang. Ya, jadi ini mengenai Kei Karuizawa. Ya, ini mengenai pembulian dari si Ryuen terhadap Kei. Nah, nantinya ini bakalan terjadi pembuliannya itu di chapter keempat dari versi light novel volume ketujuhnya yang kemungkinan besar akan ada di akhir-akhir episode ke-11-nya nanti gitu kan. Kalaupun masuk, kalau enggak ya mungkin masuknya ke episode ke-12-nya. Ya jadi ini menarik banget karena nantinya si Ryuen bakalan mulai bertindak karena udah nggak tahan banget, udah mau akhir-akhir semester nih kan, udah nggak tahan banget buat yang namanya tuh mengungkapkan si identitas si X tersebut gitu kan, karena dia udah gedek banget tuh. Nah, nantinya ini bakalan berlatar di musim dingin. Jadi ini musim dinginnya bakalan jadi salah satu elemen penting saat pembuliannya Kei Karuizawa nanti gitu kan. Nah, nantinya si Ryuen itu bakalan ngubungin si Kei yang dia dapat emailnya atau kontaknya itu dari si Kushida, yang mana dia nggak ngasih tahu dulu si Kushida itu siapa dan hubungannya sama si Kushida yang menjadi mata-mata dia di kelas D gitu kan, karena dia nggak percaya dan takut aja nanti semua rencana dia tuh bisa ketahuan sama yang lain atau bocor lah gitu kan. Dan kayaknya si Ryuen hanya percaya sama Albert mengenai si Kushida gitu. Makanya dia emailin si Kei buat datang ke atap sekolah, kalau enggak dia bakal nyebarin masa lalunya Kei yang dia dapat juga ceritanya itu dari si Manabe. Karena Manabe tuh udah udah ketakutan dengan kekerasannya si Ryuen. Akhirnya dia cerita bahwa si Manabe tuh tahu masa lalunya Kei itu dari seseorang, yang seseorang itu adalah si X itu sendiri gitu. Nah, nantinya Kei bakalan datang walaupun sebenarnya si Ryuen itu ragu gitu kan. Ini yang datang nih Kei atau X karena dia juga ngirim pesan ke X untuk datang ke atap sekolah. Tapi di luar dugaan dia yang datang malah Karuizawa gitu kan. Jadi X nggak datang dan nggak mau yang namanya itu nampilin sosok dia. Ya walaupun sedikit kecewa, akhirnya si Ryuen tuh mulai membuli Kei karena dia pengen dapat satu nama gitu kan. Nama si X itu tuh siapa gitu. Nah, di sini awalnya si Ryuen masih ngobrol-ngobrol santai aja sama Karuizawa gitu kan, tanya gitu kan si X itu siapa gitu, dan si Karuizawa tuh kayak ya nggak tahu siapa gitu kan, apa sih yang diomongin si Ryuen gitu kan. Tapi ternyata lama kelamaan Ryuen tuh jadi makin kesel gitu kan, dan akhirnya dia tuh ngomong lah bahwa kalau dia si Karuizawa nggak ngasih tahu nama atau siapa si X itu tuh, dia bakal nyebarin masa lalunya Karuizawa sebagai korban bullying, karena Karuizawa pernah jadi korban bullying di waktu SMP dan itu cukup dark juga gitu kan, cukup gelap juga, karena waktu SMP si Karuizawa tuh pengen jadi orang yang gadis yang pengen diagung-agungkan juga lah. Jadi dia lebih sifatnya tuh kompetitif gitu kan, dan saking kompetitifnya dia itu tuh gadis-gadis di satu kelasnya dia tuh itu pada nggak suka sama dia gitu kan. Jadi mulailah ada kelompok-kelompok yang membuli Kei gitu kan. Jadi dari dia dikerjain, tempat duduknya dicoret-coret, buku catatannya dicoret-coret, terus kadang bajunya juga disumpetin gitu kan, dan menaruh beberapa bangkai binatang juga di beberapa perlengkapannya si Kei. Dan ya tak lebih dari itu, Kei juga pernah disuruh mungutin sampah dan juga ya bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang amoral lah gitu. Nah, Kei yang masih coba ngotot-ngotot gitu kan, nggak mau ngasih nama dan pura-pura nggak tahu apa sih yang sedang diomongin Ryuen, akhirnya ngebuat si Ryuen ini tuh kesal gitu kan. Jadi menurut dia menggunakan kata-kata itu bukan sifat dia, akhirnya dia menggunakan kekerasan. Nah, di sini kekerasannya digunakan Ryuen itu cukup ekstrim banget, yang mana dia nyuruh Ibuki buat megangin si Kei gitu kan, udah mulai ada kontak fisik. Nah, Ibu itu awalnya tuh nggak mau gitu kan, nggak mau lah, ini udah bahaya banget gitu kan, dia bisa di DO karena melakukan hal yang seperti ini gitu kan. Tapi si Ryuen tuh udah nyiapin bahwa CCTV udah dicet sama dia, terus dia udah nyiapin yang namanya tuh ember di dekat toilet gitu kan, dan dia juga nyiapin bahwa ini adalah masa yang tepat yaitu di musim dingin, dan kalau disiram orang tuh bakalan kedinginan gitu kan, menggigil karena lagi musim dingin gitu. Dan Ryuen juga ngatain bahwa dia tuh udah paham lah mengenai sistem sekolah tersebut, apa aja yang boleh, apa aja yang enggak gitu kan, dan apa aja yang menurut dia itu bisa dilakukan
seperti saat ini gitu kan, membuli Kei yang bisa nantinya menjadi alat dia lah di kedepannya gitu kan. Ya Kei awalnya tuh masih nolak-nolak karena dia menganggap bahwa apapun yang dilakukan sekarang dia bakalan nggak bebas gitu kan, walaupun Rian tuh sudah berapa kali membujuk si Kei gitu kan, ya kau kalau mau kasih tahu namanya gitu kan, dia janji si Rian tuh nggak bakalan gangguin si Kei lagi, tapi Kei nggak percaya akan hal tersebut gitu kan. Ya jadi makin sebel lah si Ryuen ini kan kepada Kei karena nggak mau kasih nama. Nah akhirnya si Izutaki itu nyiram yang namanya itu air ke tubuhnya Kei dan membuat Kei itu kedinginan gitu kan, menggigil lah. Dan di situ adalah tindak kekerasan si Ryuen terhadap Kei, dan ya walaupun di situ Kei masih mencoba untuk tidak mau memberitahukan nama X kepada si Ryuen udah kayak putus asa banget, dan akhirnya dia punya yang namanya itu cara lain, yaitu ngasih tahu kebenaran bahwa yang ngejebak si kelompok Manabe itu adalah si X, yang mana X itu sebenarnya dialah orang yang ngasih tahu masa lalunya Karuizawa kepada kelompoknya Manabe, sehingga kelompoknya Manabe ngebully Karuizawa, dan ketika itu si X itu datang buat ngerekam kejadian tersebut, dan akhirnya X itu pura-pura jadi angelnya Kei gitu kan. Jadi di sini itu kayak Kei itu kena mental banget gitu kan, dimana dia tuh percaya banget bahwa Kiyotaka gitu kan Aino Koji tuh pengen ngelindungi dia dengan tulus, tapi ternyata dia tuh sebagai alat gitu kan, demi kelangsungan keberhasilan hal-hal yang ingin dilakukan di kelas D gitu. Dan dengan terpukulnya dia seperti itu, ditambah lagi bahwa si Ryuen tuh ngatain bahwa dia udah tahu bahwa hubungannya si Kei sama Hirata tuh hanyalah hubungan palsu gitu kan. Jadi Kei itu adalah orang yang dianggap parasit gitu kan, yang menggunakan Hirata sebagai pelindung dia lah. Sebenarnya si Kei itu lemah banget, dan tambah terpukul lagi si Kei itu kan jadi kena mental lah dia, dan hampir saja dia ngucapin kata Kiyotaka gitu kan. Tapi akhirnya si Kei itu bulat tekad bahwa ya dia nggak mau ngasih tahu namanya lah gitu kan, karena dia udah kayak udahlah, dia nggak takut takut dia nggak dipercaya sama si Aino Koji lagi, takut nggak dipercaya sama teman-temannya, dan dia udah kayak pasrah dan kosong banget pikirannya. Dan walaupun dengan pikiran yang kosong tersebut, dia itu mencoba untuk tetap melindungi si Aino Koji gitu kan. Ya kalaupun di episode sebelumnya dia tuh udah tahu bahwa Aino Koji tuh nggak mau lagi yang namanya tuh sibuk-sibuk mengenai konflik kelas, dan disitu dia udah mulai berpikir gitu kan, apakah saatnya ini dia tuh udah dibuang gitu kan. Si Aino Koji tuh nggak mau pakai dia lagi, Aino Koji juga nggak peduli lagi sama dia lagi karena dia nggak datang di atap tersebut untuk melindungi dia gitu kan. Ya ini bakalan jadi momen yang menjadi down mentalnya si Karuizawa lah, sebelum nantinya si Aino Koji bakalan datang buat nolongin dia gitu. Dan ya untuk episode ke-11 nya sendiri ini bakalan hadir nanti di tanggal 12 ya, hari Senin malam Selasa, jadi kalian jangan sampai kelewatan, dan ini menarik banget. Dan semoga saja nanti lebih lebih dramatis lah, seperti masa lalunya si Kushida lah dibuat nanti kan. Kalaupun enggak ya mungkin banyak hal yang di-cut. Ya intinya yang kita tunggu adalah fightingnya si Ryuen versus Aino Koji lah. Jadi ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan mengenai pembulian Ryuen terhadap si Kei Karuizawa. Jadi bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar bagian mana yang mungkin kalian suka atau kalian nantikan. Apakah masa lalunya dari Kei, atau mungkin langsung fighting aja gitu kan si Ryuen sama Aino Koji gitu. Ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.